Seperti apa ya, pertemuan untuk review kembali semua sistem kardiovaskular. Jadi tulisannya pembuluh darah sirkulasi limpatik kedua, tapi ini adalah suatu apa namanya itu bunga rampai yang menggabungkan semua sistem. Oke. Nah, saya berulang mengatakan ini, ya, hidup beroksigenasi. Syaratnya apa? Oksigen masuk dalam tubuh kita. Ya, nah ini ya, baru begini bisa di depan. Oksigennya harus masuk supaya pakai sebagai bahan bakar, sebagai pembakar ini. Bukan bahan bakar ya, bahan bakar itu ini, nutrisi glukosa. C6 rangkaian karbon 6 ini akan dijadikan satu. Ya, proses step by step memisahkan satu rantai itu kan ada 6 rantai. Itu molekul berenergi tinggi tuh. Lepas satu dapat energi satu berubah dari ADP ya ATP, lepas lagi. Semua rantai dilepas, tinggal satu biji rantainya dibuang ke sampah. Hasil lepas itu kita akan ke ATP. Kira-kira begitu ya. Nah, dia butuh oksigen untuk menampung elektronnya. Jadi lepas keluar elektron tampung sama oksigen. Kira-kira begitu. Jadi wajib mutlak ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, yang tadinya pirufat nggak jadi. Ya, selesai di situ dia nggak jadi masuk ke dalam dia jadi laktat ya. Itu ya kira-kira. Jadi kita kembali ke laktat pelan-pelan aja ya. Jadi dalam nafas, respirasi, mulut terbuka, breathing bagus, sirkulasi dipompa dengan baik sehingga masuk seluruh tubuh termasuk ke otak. Kenapa soal otak jadi acuan? Itu kan disability, A, B, C, D, ability, disability. Kenapa otak? Karena otak itu paling butuh banyak energi dan nggak boleh berhenti. 4 menit otak kita ada energi, matilah dia. Permanen matinya, permanen. Kalau jaringan lain itu bisa reversible, otak nggak boleh. 4 menit otak nggak dapat energi, nggak dapat suplai darah, matilah dia selama-lamanya, rusak dia, nggak bisa ada. Ada regenerasi, nggak ada apapun, mati. Jadi ini harus dijaga terus dalam tubuh kita. Sehingga kehidupan oksigenasi ya. Oke, nanti kita belajar kenapa kita selalu saya pindahkan D-nya dengan otak, C itu jantung, B ini paru, ini adalah nafas ya. Oke, gitu ya. Nah, selalu seperti ini. Jadi oksigen yang dibawa oleh hemoglobin, karena hemoglobin bisa membawa. Kalau larutan plasma kurang. Paling besar di hemoglobin ya. Di mana ada 4 site penempelan atom oksigen itu ada 4 sisi ya. Di kalau kalian belajar biokimia metaloporfirin ya, ada hand structure di situ. Jadi itu akan mengikat dengan konformasi dia akan mengikat oksigen. Nah, oksigen ini akan diantar oleh Hb dan ada saturasi. Saturasi menggambarkan jumlah Hb yang terjenuhkan dengan oksigen. Ya, kira-kira begitu. Contohnya Hb10, saturasi cuma 75%, itu cuma 3/4 saja yang teroksigenasi. Yang 20% tidak. Itu arti saturasi. Ini jangan terbalik, orang sering salah di situ ya. Nah, tapi itu akan sia-sia kalau tidak ada sistem cardiac output. Tidak ada pompa jantung. Jantung memakan stroke volume 70 cc dikalikan 70 kali per menit, jadi 5 liter tersebut cardiac output jantung ya. Tapi fungsinya itu dinamikanya diatur oleh pembuluh darah dan tekanan darah yang berkembang ya. Oke ya. Nah, saya selalu mengatakan ini. Ada 2 sistem sirkulasi, sistem transportasi ya. Transportasi membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa sampah. Itu namanya lewat jalan, ada jalannya, transportasi, sirkulasi. Dia punya 2 sistem. Satu sistem tertutup, tidak boleh bocor. Kalau bocor, drop, tensi drop, matilah dia. Tidak boleh bocor. Jadi kalau ada orang kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba tensinya turun, naik, pasti ada bocor, walaupun tidak kelihatan luar. Mungkin internal bleeding dan hal. Karena tidak boleh bocor. Tutup, siklus, tutup. Tidak boleh bocor kemanapun, nggak boleh. Tutup. Kalau bocor sedikit, tubuh kita langsung punya sistem penutupnya. Koagulopati, tutup. Fibrin nutup. Pembukaan darah terjadi. Ya, kalau besar sekali, ya kita otomatis kita tutup. Nah, biar bocor. Nggak boleh bocor. Kalau bocor ini tekanan turun. Kalau tekanan turun, pressure kurangnya nggak bisa sampai ke otak. Ya orangnya kan tidak sadar lagi. Ya, jadi siklus tertutup. Dan ada pompanya. Senyampang dengan sistem ini ada sistem yang paralel. Sebelahnya menyampaikan sistem limfatik, nggak punya pompa dan terbuka ujung-ujungnya terbuka. Ya, 2 sistem berbeda. Limfatik
dia open system, vascular, cardiovascular system yang closed system, ya. Dimana kalau vascular dia punya pompa untuk menggerakkan, memutar semua itu. Sedangkan limfatik tidak punya pompa, dia mengandalkan karena otot kita sama katup-katup valve di sini, Pak. Oke. Nah kalau kita lihat sudah semua anatomi, sudah masuk anatomi, sudah pernah lihat ini semua ya. Oke, kalau gitu saya akan ngecek dulu pengetahuan anatominya, karena percuma saya belajar nggak tahu anatominya, bahaya ya. Alia virus Mumtazah. Ayo, ada. Oh iya, di sana. Nggak pernah tanya kan? Jarang tanya. Kalau lolos ya. Hari ini nggak lolos lagi. Jelaskan bagaimana peredaran darah dari mulai jantung dan keluar. Tahu, sih boleh. Bagaimana dari 11? Nggak ada kayak mana? Kurang kasih. Kasih nggak masih dengar. Dari mana? Superior. Vena cava superior terus? Oh gabung. Masuk ke mana? Sudah lihat di anatomi bagaimana atrium dextra? Sudah bandingkan tebal dinding atrium dengan ventricle? Sudah bandingkan kiri dengan kanan? Sudah lihat ya? Oke, terus. Mana? Jadi atas katup trifospit masuk ke ventricle dextra. Apa itu katup trifospit? Masuk antara atrium dextra dan ventricle dextra. Oke, terus. Apa kekhususan dibandingkan katup pulmonal? Sudah dekat ya langsung. Apa kekhususan itu apa bedanya? Kalian ahsaniyah. Mana ahsaniyah? Ya, apa kekhususannya dibandingkan atrio dan pulmonal? Dengan pulmonal. Pulmonal. Kalau pulmonal sendiri mana? Ya, apa lagi? Di mana terdapat chorda adrenae? Di mana? Kayaknya kan belajar lagi dia. Dia ngerti apa maksudnya itu semua itu. Dia paham dulu segala. Tebalnya lihat keputusan apa, bagaimana ya kan? Mengetahui itu luar biasa. Pemahaman kita itu meningkatkan kemampuan kita untuk mengetahui yang lain. Ya, respirasi kemarin juga otot-ototnya. Pernah lihat sudah mana otot musculus intercostalis externus dan internus? Sudah lihat. Bedanya apa? Untuk fisiologi. Anatomi sudah lihat. Bedanya apa sekarang? Intercostalis externus dan intercostalis internus. Bedanya apa sih? Fungsinya gimana? Enggak boleh balik, karena itu sudah kita lakukan nggak boleh balik. Bukan kita sampai nggak boleh balik. Ya, gimana? Oh, yang externus itu untuk respirasi. Pak, coba X atau ins? Ins. Ya, balikan aja X terus. Berarti Yang banyak tadi internus itu untuk respirasi. X terus untuk Internus untuk respirasi. ya terus ekspirasi. Kalau X terus Untuk inspirasi. untuk ekspirasi itu kalau naik atas muka, ya dilihat dari tambah yang lihat, ya harus keras. Oke, bisa ya, gampang ya. Nah, jadi yang bagaimana dia terbuka di sini? Kenapa? Karena dia untuk menampung jaringan. Jadi gini, dari ini kan dari aorta ya, aorta ini gambarnya kan gambar skematik ya, bukan gambar anatomika ya. Skematik diagram dia dari dipompa ke aorta, terus aorta torakal sebelum cabang-cabang lagi ke apa namanya renalis segala macam sampai kecil dari ke arteri, arteriol terus kapiler di sini nyebrang ke venum, nyebrang ke sistem vena. Nah di antara itu dia masuk sebagai jaringan. Karena tujuan utama sebagai jaringan kan. Jaringan itu dihidupi, dikasih nutrisi, dikasih oksigen jaringan ini. Setelah itu ketinggalan sini dia. Ini di kapiler sistem kapiler ya. Sistem kapiler ini sekitar 20 liter. 20 liter distribusi di kapiler sini top. Di otak sekian liter, di jantung sekian liter. Tapi di sini itu udah 20 liter. Jadi seperti apa dia? Reservoir 20 liter. Dari 20 liter itu kembali ke sistem ini cuma hanya 17-18 liter. Sisanya ketinggalan di sini. Air itu ketinggalan di sini. Diperas gitu, airnya keluar. Jadi kalau saudara pers saudara kembalikan ya. Air di sini yang di tisu ini jaringan ini nggak semuanya kembali. Air ketinggalan.
Yang ketiga adalah tugas lymphatic system. Ya, sudah paham ya? Itu tugasnya lymphatic system. Jadi gitu aja prinsipnya ya. Oke, jadi sistem ini paham dulu ya. Oke. Nah ini dari jantung ke aorta, keluar ke arteri ya. Kembali lagi masuk ke arteriol, kapiler, kembali ke sistem vena ya. Jantung memompa darah, pembuluh darah bersirkulasi, mensirkulasikan darah. Ya, kira-kira begitu ya. Kenapa hilang mati nih? Wah, ada yang ini, ada yang. Kenapa nih? Ini dia saya ya? Bukan. Ini kabel saya bukan. Kurang tahu. Ya hatiku ya. Nah, limfatik ini kelenjar buntu yang mengumpulkan cairan limfa dari jaringan. Ya, ini kelenjar kapiler. Ya, begitu seperti ya. Terhubung akhirnya menghantar limfa ke vena besar di leher. Vena apa di situ? Vena subclavia. Masuk ke sini. Ya, ini dari lymphatic system. Yang sebelah kiri masuk ke ductus thoracicus. Sebelah kiri ductus thoracicus. Ada sih enggak? Ya ini. Sebelah kiri ductus. Yang sebelah kanan ductus lymphaticus. Dextra lymphaticus. Tulisannya ada nggak? Ductus thoracicus. Ya, jadi begitu. Jadi dia nggak simetris seperti sistem udara ya, begitu ya. Nah ini mengalir ke sini masuk ke vena apa? Masuk ke subclavia, masuk lagi ke situ, baru masuk lagi ke vena. Jadi kembali ke vena ya. Dibalikkan ke vena. Jadi harus tahu ya. Di tengah, di titik sepanjang jalannya dia ada nodul. Ya, nodus. Benjolan gitu yang ngumpul di situ dia ya, seperti ini ya. Benjolan itu ngumpul. Itu nodus namanya lymphnode. Lymphnodus. Nodus lymphaticus, lymphnode. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cairan dari interstisial di luar ini yang tadi 3 liter, 2 atau 3 liter ya, beda-beda buku, beda perhitungannya. Dia masuk. Ya, masuk ke sini. Dan dia ada katupnya. Katup. Beda dengan ini ada katup ya. Masuk. Ini kapiler kecil. Kapiler kan di ujungnya ada kan kapiler. Pembuluh darah sel darah merah di sini. Kalau di sini apa isinya? Ya, di sini apa isinya? Kalau ini sel darah merah ujungnya, isinya paling banyak sel darah merah. Kalau di sini apa kebanyakan? Ya, situ ya, banyak. Jadi selnya beda dengan sel darah putih di sini, maka disebut getah bening karena jernih. Ya, kalau ini pembuluh darah ya warnanya merah, dan begitu ya. Ini misalnya. Kalau ini sel jaringan, jadi mereka menerima oksigen, menerima nutrisi dari sini. Ini terakhir saling silang begitu masuk kembali ke situ ya. Jadi ya, nah ini ya bulu getah bening bahasa Indonesianya ya. Nah ini ya, jadi dari arteriol, vein, ya ada kapiler sebenarnya baru ke vena ya, baru ke balik lagi ke atas ya. Jadi arterial dibalik nanti ya. Nah ini bisa seperti itu ya. Jadi dari arteri ada arteriol, ujungnya nanti ke networks dari kapiler. Ini akan nyambung dengan venur, jadi arteriol dan venur setara mereka, baru nyambung lagi ke atas ya, ke vena. Sisanya beda ya. Kalau di vena yang seperti apa ada valve-nya. Oke. Kalau di apa tidak ada valve-nya. Ya. Kira-kira begini. Lapisan-lapisannya apa? Luar apa? Tunika, kalau histologis ada tunika eksternal, yang di tengah media, bagian dalam tuh nah, itulah bagian endoteliumnya ya. Dan itu harus dilihat bahwa ini sering sekali terjadi penumpukan di sini, deposit segala macam yang menyebabkan dia tumbuh ya, buntu alirannya ya. Bisa stroke, bisa emboli yang lain, bisa serangan jantung segala macam jadi di situ ya. Nah ini kapiler itu macam-macam, ada fenestrated, ada non fenestrated ya. Nah ini dalam ginjal sama kelenjar endokrin dia bisa fenestrated, adalah semacam fenestrated itu berlubang-lubang gitu ya. Ada basa lamina baru ada fenestrated. Hanya dilapisi sedikit diafragma tipis gitu ya. Di ginjal sama endokrin. Sebagian besar adalah non fenestrated seperti ini. Mati lagi.
Ini yang paling umumnya kapiler umum tubuh kita. Ada membran basalisnya, yang itu. Kemudian ada endotelial bagian dalam. Itu kapiler setipis satu sel tipisnya ya, satu sel saja ya. Oke, ditemukan di bawah ini kapiler. Dipelajari nanti fisiologinya ya. Nah sekarang kita lihat dulu bagaimana fisiologi itu. Tadi fisiologi dan anatomi secara kilas. Nah sebagian besar darah arteri pakai menggunakan sistem pompa tadi ya. Nah kalau vena bagaimana? Vena itu mengharapkan apa? Kontraksi otot. Jadi kalau orang yang tidur baring, tidur lama di tempat tidur, contoh orang pasien sakit koma, pasien di ICU, itu terjadi vena congesti. Jadi venanya stasis. Jadi darahnya itu stasis. Karena stasis gerakannya lambat, terjadi apa? Agregasi, pengumpulan, menumpuk lah dia. Oleh karena itu orang-orang yang sedentarian, orang tidak bergerak, itu mudah terjadi suatu trombus. Trombusnya bisa berjalan, tromboemboli, itulah nyumbat kemana-mana. Kayak bahaya. Dan kalau kita bergerak, ya olahraga, aktivitas, daily activity, itu akan membuat pompa dan lebih lancar peredaran darahnya. Oleh karena itu jangan biarkan kita selalu terbaring. Ya, pas saya terbaring itu saya memberikan heparin tuh yang darah selalu. Karena 5 hari terbaring bahaya banget tuh, sangat membahayakan kami itu, sangat menakutkan. 5 hari terbaring, hari ke-6 dia pernah ada polisi, mohon maaf ya ada polisi, 5 hari terbaring tempat tidur karena dikasih butuh pengobatan, hari ke-6 dia bangun pasang sepatu, mau pulang mati di tempat tidur. Serius banget. Jadi karena ada emboli lepas, begitu dia lepas pasang embolinya mati dia. Padahal dia mau pulang, udah selesai penyembuhan. Ada seperti itu di Kalteng. Ya. Jadi di ICU kita lakukan ada suatu alat pemijat segala macam, terus ada fisioterapi, kemudian orang itu dilatih untuk mulai mobilisasi namanya. Mobilisasi itu maka rehabilitasi medik itu penting ya. Penting karena itu untuk dia melancarkan peredaran darahnya. Ya, jadi harus bergerak, otot-ototnya harus bergerak. Karena vena bukan pakai sistem pompa, yang pakai pompa itu adalah arteri ya, seperti ini ya. Jadi ini ya. Jadi mengharapkan kontraksi otot, pergerakan darah, ya. Jadi paham ya, bahaya sekali kalau di sini menyumbat ya. Nah ini ada capillary veins, ya. Ada two capillary, jadi tempat bertukar dari situ ya. Bertukar antara nutrisi, oksigen, CO2. Nah kalau ini membawa oksigen, maka yang ini akan membawa CO2. Di sini tekanan parsial oksigen rendah di jaringan. Makin dia makin perifer, makin ke ujung, itu tekanan oksigen turun. Kenapa? Yang paling tinggi kan gradien paling tinggi kan di paru-paru paling tinggi. Paru-paru dari alveoli nyebrang ke kapiler di situ, nyebrang ke arteriolnya, nyebrang ke sistem situ, masuk ke dalam jantung, makin bawah makin turun, makin ke ujung makin tekanannya akan turun. Artinya apa? Kalau tekanan makin turun? Kalau tekanan oksigen makin turun, artinya apa? Dari pelajaran respirasi. Bayangkan grafik sigmoid daripada saturasi lupa. Artinya oksigen itu sudah diedarkan ke seluruh tubuh karena digantikan oleh CO2 yang kembali ke darah. Karena nanti jika sampai paru-paru kembali, nanti kan CO2-nya meningkat tekanannya, sehingga nanti terjadi pertukaran difusi yang mana oksigen tekanan tinggi masuk ke tekanan rendah dari kapiler. I'm not happy with the answer. Ada yang lain? Yang lebih komplit? Apa manfaat itu? Etiko ya? Guna karateka. Oke, mantap. Soal lagi. Apa? Di sini saya katakan saya apa ya? Nggak kelihatan. Dari sinilah. Di sini tekanan oksigennya rendah. Apa makna klinisnya? Sebenarnya berarti alkalosis. Tekanan, pressure, partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen, very low in the chamber. Nah, kita tahu hemoglobin itu bisa ditempeli oksigen kalau tekanan tinggi, makanya kasih ventilator, tekanan tinggi, wah, tempel, 4 sisi yang 4 set ditempel semua. Begitu pressure kurang, dia nggak bisa nempel dengan baik. Artinya apa? Ya itulah harapan tubuh. Karena di sini dia nggak menempel dengan kuat karena pressure oksigennya rendah. Lepaslah dia oksigen di sini.
pakai jaringan. Kan kebutuhan kita kan begitu. Makanya lihat grafik sigmoid itu, lihat grafiknya ya. Kan berapa itu? P berapa? Harus ngerti ya P50 grafik sigmoid. Nanti kalau sampai ulangan gitu. Bahaya lihat fisiologi ngerti. Ya, makin ke jaringan ke perifer, tekanan oksigen tuh rendah. Karena rendah berarti saturasi oksigen ya atau saturasi penempelannya ke hemoglobin itu nggak kuat. Ya lepas lah. Memang itu dibutuhkan jaringan. Dia lepas diambil jaringan. Hiduplah dia karena dia butuh ekstraksi. Terjadilah ekstraksi oksigen oleh jaringan. 250 yang diberikan hanya 50 dipakai 200 kembali lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi saturasi kita yang 100% tadi sana jaringan sudah kembali tinggal 75%, 70%, 65% ya, karena sisanya diambil jaringan saturasinya. Kira begitu ya. Jadi harus paham itu bahwa ada grafik hubungan antara pressure dengan saturasi hemoglobin. Kurva disosiasi oksigen hemoglobin di situ ya. Sigmoid gambarnya ya. Tapi mau tambah berapapun lagi nggak ada gunanya lagi karena udah sampai saturasi udah 97-98% cukup untuk tubuh kita. Ya. Nah itu pentingnya kita mengetahui di sini. Setelah itu bertukar, ya, pinternya tadi terbuka, keluarlah semua masuk ke sini, nyebrang, ya. Setelah itu tertutup kembali, ya. Sekarang dari oksigen, cross to sel, nyebrang ya sel. Nah sekarang difusi, ya ini ada difusi ya. Iya, ini luar biasa ya, luar biasa eritrosit. Apa itu sel darah merah? Sel darah merah terus ya. Kira-kira berapa dia dimensinya berapa kira-kira dimensi eritrosit? Masih ingat nggak? Histologi dimensi berapa? 1 mm, 3 mm? 1 mikrometer. Iya, berapa ordernya nama? Berapa? Ada yang tahu berapa ukurannya? Berapa? 8 mikro? 5 sampai 8. Oh, masih bisa. Oh ya, masih boleh. Tapi lubang-lubang ini cuma 2. Ya kan kecil, kenapa? Dia bisa menyusunkan bentuknya keluar. Nggak pecah. Isinya eritrosit, wah luar biasa isinya. Berapa puluh juta hemoglobin molekul dalam itu. Saking penuhnya maka eritrosit itu suatu kantong hemoglobin. Dia buang bahkan inti selnya dibuangnya pada saat perkembangannya. Dia buang inti sel supaya seluruh tubuhnya muat dengan hemoglobin. Kantong hemoglobin isinya sebanyak mungkin hemoglobin, itulah eritrosit. Dia buang inti selnya, dia buang organel yang lain, dia buang sitokromnya, dia buang seluruhnya dalam tubuh. Dia penuh kantong yang benar-benar murni hanya hemoglobin. Udah biar semaksimal banyak dipakainya hemoglobin dalam tubuhnya. Dan posisinya tuh bentuknya di tengah, gepeng ya, cekungnya gini cekung, tengah-tengahnya seperti donat tapi nggak berlubang, kira-kira begitu ya. Donat tapi nggak berlubang, itulah eritrosit, ya. Sel darah merah disebut sel tapi dia nggak punya inti. Lah terus gimana cara hidupnya dia? Dari Hemoglobin. Dia bahkan nggak bisa hemoglobin. Itu lucunya dia nggak punya hemoglobin. Gimana hidupnya? Kan dia perlu transportasi sel, ngambil pump, perlu. Kan dia perlu enzimatik, dia perlu protein, dia perlu penggantian segala macam. Kan namanya hidup, dia perlu mengganti ada supaya part rusak diganti. Kalau kan ada inti sel, dia kasih sel instruksi secara rutin. Oh kasih ganti ini, ada rusak ganti, tutup sana minus terus. Begitulah sel yang sewajarnya. Nah si eritrosit bagaimana cara kerjanya? Ada yang jawab nggak? Kenapa kayak seperti itu? Suatu sel yang nggak ada intinya, lah gimana mengerjakan biokimianya? Oke apa? Enzim itu protein. Itu dikode oleh DNA dalam inti sel. Dia nggak punya lagi. Kan dibuang semua. Dia buang, bahkan inti sel itu paling penting dalam sebuah sel. Inti sel buang supaya kantong itu semua berisi hemoglobin. Nah terus gimana hidupnya? Kalian pernah bertanya seperti itu? Saya sekali kali. Di Flora ada pemikiran kritis ini. Memang diciptakan Tuhan seperti itu. Dia akan rusak karena dia nggak punya cara lagi mekanisme untuk perbaiki diri, nggak ada. Maka suatu hari akan mati dia, pecah mati, udah selesai. Bagaimana hidupnya? Dengan sisa-sisa yang ada dalam tubuhnya. Disisakan enzim apa paling utama di situ? Karbonik anhidrasa itu protein, enzim, asa protein. Disisakan dalam tubuhnya itu. Hanya sekedar ada karbonik anhidrasa. Yang mana nggak perlu dia, nggak perlu berkembang, nggak perlu bertumbuh, nggak perlu membelah, nggak perlu dia.
dia akan dying, dia akan mati. Paham ya? Beda dengan sel, bisa berkembang, bisa membelah, bisa memperbaiki diri. Dia nggak bisa, orang ada misalnya. Dia semua hidupnya didedikasikan hanya untuk seperti lilin dan rangka dunia dan mati pada akhirnya. Satu hari dia mati. Itu fosil. Dia umur lifespan-nya sangat pendek karena dia nggak punya apa-apa lagi. Dia cuma hanya suatu kantong yang berisi hemoglobin. Kenapa hemoglobin sebanyak mungkin supaya mungkin dia oksigen bawa tubuh kita, karena dia tahu bahwa dalam tubuh kita tuh oksigen ada larut dengan plasma, nggak bisa. Beda dengan sel bisa larut, kalau tidak bisa dia menggunakan itu. Paham ya? Jadi ya sudah ngerti betapa luar biasanya sistem fisiologi kita diciptakan Tuhan. Dia akan pecah, terjepit nanti di tempat di limpa, lewat kapiler, pecahlah dia karena sudah nggak sanggup itu lagi ya. Nah oleh karena itu namanya hemoglobin terglikasi itu bisa mendeteksi orang kadar gula yang tinggi sekitar sampai 3 bulan ke belakang. Kenapa begitu? Karena kalau kita ukur sekarang orang diabetes, saya ukur sekarang detik ini, misalnya pada saat itu insulinnya sudah bagus, kadar gula 80. Tapi begitu saya cek HbA1c-nya, nggak bisa nipu karena HbA1c di hidupnya 120 hari kan, waktu paruhnya sekitar berapa hari, 60 hari. Itu bisa mendeteksi perjalanan terekam dalam hemoglobin itu kadar gulanya selama 10 hari belakang, 60 hari belakang lah paling akurat bisa. Paham ya? Karena kalau kadar gula kita lihat cek, ya hari ini rendah, ternyata cek HbA1c yang tinggi. Ibu selama 3 bulan ini kadar gula tinggi. Saat ini kebetulan sedang rendah. Ibu diabetes karena sudah 8%. Begitu caranya. Memanfaatkan histologi sama fisiologi dari sel tersebut. Jadi harus paham ya. Jadi belajar jangan menghafal, pahami maknanya. Dengan memahami maknanya kita mengerti, wah keluasan impact-nya untuk kita secara klinis. Dah, oke bisa ya? Nah ini nanti kita belajar lagi nanti ini ada tekanan darah ya di sini. Itu akan memeras air keluar. Tetapi karena ada di sini albumin, kita belajar kemarin belajar sama saya osmotic pressure. Dia menarik ke dalam osmotic pressure ya. Blood pressure mengeluarkan, osmotic pressure menarik cairan ke dalam kapiler ini. Oke, totalnya net pressure in berapa, net pressure out berapa, nanti kita hitung ya. Ada ya. Jadi kira-kira gini ya. Jadi pembuluh darah seret mengalir itu karena ada tekanan gradien tekanan di mana lebih tinggi sini daripada di ujung sehingga dia mengalir seperti pipa air. Ya. Tetapi sepanjang jalan dihadapi dengan resistensi ya. Idealnya kalau pembuluh darahnya masih bagus, nggak ada resistensi. Jadi nggak ada resistensi nih. Kalau normal, lewat aja. Oh. Kecuali pasien hipertensi. Hipertensi itu bukan sekedar tensi tinggi, enggak. Ini sudah aterosklerotik, kaku. Jadi tekanan darah seret dihadapi lawan, maka tekanan darah tinggi. Bukan sekedar tekanan darah tinggi, tapi ada masalah di vaskulernya, resistensi tinggi. Itu orang tekanan darah tinggi. Ya paham ya bedanya seperti itu. Oke, sudah ngerti ya gradien tekanan, resistensi. Lebih lengkap belajar di fisiologi ya. Guidance boleh ya. Nah ingat ya, perpindahan cairan ini dari slide saya tempel kelas yang zaman waktu kelas 1 kalian ya. Perpindahan cairan dipengaruhi oleh osmosis. Keseimbangannya dipengaruhi oleh tekanan osmotik, hidrostatik, tekanan darah dan sebagainya ya. Difusi ini perpindahan molekul dari area oksigen tinggi ke rendah. Jadi oksigen CO2 di paru. Di mana oksigen di paru tinggi ditukar kapiler, CO2 di situ tinggi ditukar dalam paru ya. Hidrostatik, tekanan diberikan oleh cairan terhadap dinding kapiler, mendorong cairan keluar dari kapiler ke jaringan yang tadi itu. Keluar. Ada pipa, ada tekanan darah itu, pressure tinggi, dia keluar. Oke. Tekanan osmotik kebalikannya, dia melawan tekanan pressure tadi. Ya, osmotik protein plasma yang menarik air kembali ke kapiler. Nah, belajar di Starling laws, ya, di keseimbangan Starling menentukan perpindahan cairan antara kapiler dan jaringan. Nah, ini efek daripada hidrostatik kita bahas di lymphatic system. Oke. Nah ini ya, keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan osmotik ya. Cairan meninggalkan aliran darah, membasahi jaringan. Tubuh kita kan dibasahi atau direndam. Kita sebenarnya adalah sekumpulan triliunan sel yang mandi, berendam dalam cairan tubuh. Bayangkan begitu ya. Dan itu diputar oleh sistem sirkulasi, entah itu limfatik atau sistem kardiovaskuler. Ya. Nah, Starling menjelaskan bagaimana keseimbangan kapan
apakah dia keluar terus atau dia masuk terus. Nah, itu ada netnya. Nah, itu ada rumusnya. Gerakan cairan adalah ada koefisiennya, ya, dikali dengan PC dikurang PI dikurangi tekanan on-coating. Ya, kalau PC tekanan hidrostat itu PC, ya, kapiler ya. PI tekanan intersial dikurangi dulu berapa selisihnya. Ini kurang ini, ya, ada apa delta ya. Dikurangi lagi tekanan on-coating. On-coating juga dikurangi dulu berapa hasilnya. Nah, itulah jadi terjadi net bersihnya, nilai bersih transfernya itu disebut dengan namanya proses filtrasi, tekanan filtrasi ya. Ini sudah saya ajarkan waktu kita belajar di cairan ya. Sebentar ya, sebentar. Yes. Mau ya? Nah, ini revise Starling equation-nya bersama Starling yang terbaru. Ya, silakan nanti dibaca lagi. Nah, ini begini ya. Jadi net filtration pressure atau tekanan filtrasi bersih, karena kan ada masuk ada keluar. Nilai bersihnya berapa, selisihnya berapa, disebut dengan PC, tekanan kapiler namanya. Jadi net filtration pressure, tekanan filternya tabung keluar maksa itu namanya ini pressure dari kapiler. Ya, dikurang ini VDF interstisial. Yang ini on-coating. Ini pressure dari kapiler dengan interstisial, yang ini on-coating kan dikurangi. Yang ini dikurangi ini. Ya, itulah namanya tekanan filtrasi bersih, net filtration pressure. Ya. Jadi kalau ada di sini tekanan darah mengaju lebih tinggi sini daripada di sini, lebih tinggi di sini daripada jaringan, maka dia akan keluar. Tapi pada saat yang sama sudah ada tekanan coating yang menarik dari dalam. Nah, selisih antara masuk dan keluar masuk itu tercapai keseimbangan. Nah, itu keseimbangan itu masuk di Starling. Oke. Jadi revise-nya kita pasang faktor konversi di sana ya. Karena ada perluasan hitung lagi ya. Sistem ada tambahan Staffordman refleksi Staffordman koefisien koefisien refleksi Staffordman namanya itu. Oke, biar menyamakan. Nah, kalau terjadi dengan baik, maka kita akan meraba perfusi akral hangat. Kenapa? Kalor yang dibawa oleh sentral akan disampaikan ke seluruh sampai ke perifer. Kemudian capillary refill time, capillary tadi refill time 1, 2, 3, 4, 5 kita tekan, lepas dia kembali dengan cepat di bawah 2 detik. Ya. Beliau teraba di radialis. Ini kalau terjadi sistem jantung bekerja dengan baik dan kapilari juga mengalirkan dengan baik. Nah, untuk mengukur parameter-parameter tadi itu kita kenal dengan namanya di klinis nanti kalian ya, terutama di anestesi, intensive care, di jantung ya. Teman-teman yang masuk ke nanti mendalami ilmu jantung, yang mendalami kardiovaskular, yang mendalami anestesi, yang mendalami intensive care, nanti akan belajar dengan namanya hemodynamic monitoring. Ya, jadi hematnya darah, ya, monitor itu mengawasin. Dinamis itu kekuatan atau daya. Jadi pergerakan dalam sirkulasi itu kan punya daya atau kekuatan untuk memutar bersirkulasi tubuh, makanya disebut hemodynamic, ya, hemodynamic monitoring, ya. Jadi itu artinya alat atau sistem yang mengawasi pergerakan darah sirkulasi dalam tubuh kita. Ini gambar kasarnya saja seperti itu ya. Jadi hemodynamic monitoring. Nah, jadi kita bisa melihat apa? Bisa non-invasif, artinya tekanan darah itu kita ukur pantulannya dengan Kortkopf sound. Itu non-invasif. Tapi kalau kita mau lebih akurat, ya sudah, masuk aja kateter, langsung ukur ke dalam jantung. Itu namanya invasive monitoring. Ya. Ada yang semi invasif, nggak sampai ke jantung. Di sini pasang di radialis, pasang sensor ke sana, dia akan ukur denyutan dan gelombangnya, ya, tekanannya, dia akan ukur dari di sini. Semi invasif pasang ke monitor. Tapi kalau mau lebih akurat lagi, teruskan sampai ke dalam jantung. Ukur langsung tekanan-tekanan dalam di atrium, di ventricle, bahkan di pulmonalis. Ya, jadi itu sangat invasif. Nah, ada macam-macam caranya ya. Nah, non-invasif itu ya tekanan biasa yang kalian kerjakan di skill lab, mengukur tensi orang, kemudian bisa mengukur dengan heart rate, dengan stetoskop, pulses dengan diraba di nadinya,
status mentalnya itu kan bukti output daripada sistem sirkulasi tadi. Kemudian ada nggak dia keringat basah, dadanya lembab, nah itu kan berarti sirkulasi jelek di sana ya. Skin temperatur, suhu tubuh, kalau suhu tubuhnya dingin berarti sirkulasi nggak sampai ke sana, kan begitu. Refill time, CRT, urine output, ya ingat ya, tubuh kita itu akan mengorbankan ginjal. Karena ginjal itu menyedot karbon paling besar dalam tubuh kita. Ginjal adalah organ yang paling rakus dengan tekanan dan volume. Begitu tekanan nggak ada atau rendah, begitu volume kurang, nggak bisa kencing dia. Rentan dia, dikorbankan. Karena saking borosnya dia, demi efisiensi, maka yang diamankan adalah otak. Tubuh kita dalam keadaan stres hanya mengamankan otak. Ginjal, kulit dikorbankan. Orang syok itu badannya dingin, ginjalnya nggak menghasilkan urin, drop, supaya mengejar volume ke sentral, ke otak, supaya ke pompa jantung, supaya bisa memompa ke otak. Dan diamankan otak, karena otak itu 4 menit mati kalau nggak dapat sirkulasi yang baik. Ya, jadi itulah kehebatan tubuh kita berkompensasi di mana dia mengorbankan kaki, ekstremitas dingin, semua dingin, bahkan ginjal juga dikorbankan supaya sisa volume darah bisa diterbangkan langsung ke otak. Oleh karena itu kalau orang shock, begitu orang shock, maka cara mengamankan kita adalah langsung posisikan shock, kaki di atas, nanti dari kakinya akan turun setengah liter darah sampai ke jantung. Begitu ya. Jadi posisi shock sambil memasang infus, mendorong cairan lagi ke dalam ekstra, posisikan shock. Jadi orang pingsan nggak sadar, berarti dia nggak dapat otak, nggak dapat supply. Tubuh kita pun secara alami akan jatuh pingsan. Orang pingsan itu karena itu mekanisme kompensasi. Berdiri gini kan, otak kan, tensinya turun, nggak sampai ke otak lagi. Oh, tubuh kita jatuhkan ke bawah. Begitu jatuh, gelombang ke belakang, kan sudah setara. Otaknya display lagi. Itu mekanisme kompensasi tubuh kita sebetulnya. Nah, kita menambahin lagi posisikan shock kaki yang ke atas supaya benar-benar sampai ke sirkulasi ke otaknya. Jadi orang sadar baik, gitu ya. Jadi itu harus mengerti mekanisme kompensasi tubuh kita. Invasif sudah. Nah, kita harus tahu bahwa laktat, ya, jadi pirufat dibakar terus jadi CO2. Tetapi kalau tidak ada oksigen, maka itu nggak bisa dilempar elektrotransfernya, maka dia berubah menjadi laktat. Nah, tubuh kita menghasilkan laktat cukup banyak sebenarnya, tapi kita punya clearance membersihkan kembali. Contohnya polycycles, ya, itu biokimia sistem untuk memakai lagi laktat tadi, ya. Nah, tubuh kita akan memakai di lab metabolisme di liver, 60% di liver, laktat yang tadi sampah-sampah metabolik tadi kita, dia akan dibakar lagi, dijadikan lagi di sana, baru dibakar di massa 10%, di ginjal 30%, terus di renal akan dibuang sebagian 5-6 milimol per liter, ya. Nah, ini ya laktat ya. Nah, ini tadi saya bilang laktat itu kan masih punya atom karbon. Itu masih bisa dipakai, ditambahi 2 proton, diolah lagi dengan sedemikian rupa sehingga terjadi lagi glukosa. Maka disebut gluconeogenesis. Dia bentuk lagi kembali ke glukosa dari laktat. Lalu kan sampah tadi kan, namanya polycycle di liver. Ya, menggunakan 6 ATP dari beta oksidasi fatty acid sudah bisa ya. Nah, kalau oksidasi bisa 80%, dia bakar kembali menjadi CO2. Ya, laktatnya dibakar jadi CO2. Nah, kalau terjadi disoksia, oksigennya nggak dapat, malperfusi nggak sampai ke perifer, nggak sampai ke jaringan, nggak sampai ke sel yang dibutuhkan. Maka disebut TPA, lactic acidosis. Karena nggak sampai ke sel-sel ujung tubuh kita, sehingga terjadi pindah jalur metabolisme ke anaerobik. Terbentuklah laktat, maka laktat itu kan asam. Terbentuklah asidosis laktat, TPA. Ya. Tapi selain itu bisa juga terjadi karena tanpa ada disoksia, oksigen cukup, tapi tubuh kita menghasilkan sesuatu yang bermasalah, yaitu misalnya apa? Thiamin defisiensi, tidak ada vitamin di sana, Jadi ada yang terganggu prosesnya sehingga terbentuk laktat, metformin, cyanida, ya, beta agonis juga itu menghasilkan laktat, adrenalin, atau metabolisme sejak lahir ada masalah, ya. Itu semua itu akan menghasilkan laktat juga.
tanpa adanya malperfusi. Ya, tapi ini jarang-jarang. Yang lebih sering adalah ini. Di klinis yang kalian hadapi nanti di rumah sakit, di pasien-pasien shock adalah BPA. Kalau ini karena penyakitnya, gitu ya. Nah ini kita ulangi lagi biokimia yang seperti saya sampaikan. Kalau dia tidak ada oksigen, maka cepat-cepat ubah ke laktat. Kalau ada oksigen, dia masuk ke citric acid cycle. Ya, Krebs cycles baru pindah ke rantai elektron. Nah, dalam anaerobik nggak ada oksigen, maka dia harus jadi laktat. Ya, udah ya kira-kira begitu. Nah, karena itu kita sekarang ngerti, wah berarti kalau terjadi hipoperfusi laktat akan naik, betul. Makanya sekarang di gas darah arterial itu bisa kita cek selain pH turun, cek laktatnya. Kalau laktatnya masih tinggi berarti masih terjadi kegagalan sirkulasi di situ. Jadi ini bentuk monitoring juga hemodinamik tanpa mengukur tensi, tidak turun berapa pun tensinya, tanpa mengukur yang lainnya. Begitu laktat tinggi berarti ada hipoperfusi di situ. Ya, oke. Entah itu karena kardiogenik shock, entah karena shock yang lain. Nah, jadi tubuh kita itu ada keseimbangan antara delivery pengantaran oksigen dengan konsumsi oksigen. Delivery diantarkan sekian, berapa dikonsumsi. Diantarkan oleh cardiac output, jadi dipakai oleh dibakar tubuh kita. Ya, begitu ya. Delivery diantarkan, ini dikonsum, metabolic rate yang terjadi, glukosa menjadikan 36 ATP. Mohon jangan disalah pahami ya. Molekul glukosa itu 6 atom karbonnya, 1 mol, 1 atom, satu molekul. Sehingga mungkin jadi ATP, bukan ya. ATP bukan produk antara daripada glukosa, bukan. Tetapi oleh karena step-step langkahnya itu akan melempar-lempar elektron sehingga itu menjadi ATP, yang ADP menjadi ATP, kira-kira begitu ya. Jadi bukan satu molekul glukosa menjadi 36 ATP, bukan. Secara persamaan kimia nggak mungkin, karena ATP sendiri udah molekul raksasa yang lebih besar daripada satu molekul glukosa, bukan ya. Tapi karena proses-proses antaranya itu sehingga terbentuklah 36 ATP. Ini kalau dia ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen di sini, putus oksigennya, maka dia pindah ke jalur laktat dan hanya menghasilkan 2 ATP. Sangat minimal di sini. Tapi udah syukur itu daripada tidak ada sama sekali, karena tubuh kita selalu senantiasa butuh ATP. Ya, pompa natrium, pompa kalium, tubuh kita selalu hidup dan selalu butuh ATP. Nah, yang tadinya hemoglobin dengan oksigen masuk, diserap oksigennya, Hb-nya membawa CO2 ke sana. Kembali ke paru. Ya. Itu nanti laktatnya dipakai untuk membentuk gluconeogenesis. Nah, kalau itu terjadi penyimpangan, ya dalam arti oksigen tidak ada, maka dia akan menjadi asidosis. Ya, makanya pasien sepsis. Sepsis itu merupakan jenis shock yang luar biasa. Kenapa? Karena pembuluh darah yang melebar gitu, terus endotelnya bocor, sehingga volume nggak pernah cukup ke jaringan, sehingga terjadi mikro sirkulasi failure, gagal di sana, sehingga oksigen nggak nyampe, terbentuklah lagi asidosis laktat. Tidak tinggi juga. Ada orang yang sepsis. Ya, ini kira-kira gambarnya KPI endesnya 3 liter. Maka kalau dia terjadi masalah, misalnya penurunan, terjadi oksigen dead, maka laktat bisa naik terus. Normalnya ya laktat kan 0, berapa, 0,9, 1 paling tinggi 2 lah gitu ya di vena. Maka kalau melewati angka 4 berarti sudah terjadinya laktat asidosis. Ya, ini tadi ya. Nah, itu sama saja. Nah, sering kali mengukur MAP untuk apa? Untuk memastikan pressure, tekanan cukup sampai ke jaringan. Tetapi tanpa mengukur MAP, kita punya cara ukur yang lain, itu mengukur laktat. Kalau laktatnya masih tinggi berarti gagal masih sirkulasi kita, walaupun MAP sudah membaik dalam resistasi. Jadi kita orang shock, kita kasih cairan, kita kasih epinefrin, naik tensinya, tapi laktatnya masih tinggi, berarti belum membaik sirkulasi ke sana. Tingkatkan, mau meningkatkan hemoglobin, mau meningkatkan nambah oksigen dari luar, ya, mau meningkatkan sirkulasi membaik, contohnya mungkin saja sudah terjadi vasokonstriksi yang hebat sekali. Jadi vaskularis menyempit, sehingga tidak terjadi pertukaran di kapiler, sehingga ada obat probutamin dilebarkan semua, atau dikasih ISDN, nitrat dilebarkan, sehingga sirkulasi sampai ke tangannya, ya.
laktatnya akan turun. Ya, jadi saya sering sekali terjadi, pasien saya tensi tinggi, tensi rendah, shock, saya kasih cairan septik, belum juga membaik, saya berikan vasopressin atau norepinephrine untuk naikkan tensi. Ya, oke, tensi naik, tetapi dia masih shock. Tahu dari mana saya? Karena laktatnya masih tinggi. Sehingga saya tambahkan lagi, ya misalnya HB8, saya berikan jadi 10 AFP untuk mengangkut oksigen, saya tambahkan. Kemudian apa lagi? Saya tambahkan venodilator. Jadi venulnya semua, vena-venanya semua dilebarkan dengan obat, sehingga cairan yang tadinya sampai ke perifer bisa keluar ke jaringan, membasahi jaringan, sehingga terjadi oksidasi yang aerobik, yang ada oksigennya sampai ke sana. Akhirnya semua baik, laktatnya turun pasnya bangun. Ya, sekali seperti itu. Jadi hal-hal yang simpel gini adalah berasal dari pemahaman fisiologi yang kuat. Ya. Nah, sekarang udah bicara sistem vaskular ya, selesai ya. Sekarang kita sistem limfatik. Maka harus kita ingat bahwa semua jaringan tubuh terendam dalam cairan jaringan yang terdiri atas komponen darah yang dapat berfungsi dan bahan limbah dari sel. Jadi kita direndam oleh sampah kita sendiri, kita direndam dengan cairan tubuh kita sendiri ya. Nah ini ya, dari paling bawah itu limfa itu getah bening ya. Ya, kemudian dia akan melewati sistem pembuluh limfa, pembuluh getah bening. Ya, pembuluh itu akan ngumpul di limfonodus. Ya, kemudian masuk ke organ-organ limfoid, misalnya limpa, ini itu limpa, thymus juga ya, thymus. Ya, ada diffuse lymphoid tissue seperti tonsil ya. Nah, anatominya begini ya. Kalau perifer vaskular itu terdiri arteris, dalam hal ini adalah kapiler dan vena. Maka untuk limfatik adalah terbagi atas limfonod ya, limfonodus. Terus kemudian tonsil, thymus, spleen, saya perpecet itu organ-organ limfonod juga sebetulnya yang besar ya. Nah, ada 3 hal yang paling penting dalam sistem limfatik. Yang pertama, dia mengembalikan cairan yang tadi yang saya katakan 2-3 liter yang ketinggalan di jaringan itu dikembalikan ke kardiovaskuler. Dia mengumpulkan cairan jaringan yang tidak kembali ke kapiler. Kita tahu di kapiler ada 20 liter, tapi hanya kembali ya sekitar 18-17 liter. Jadi 3-2 liter tinggal di jaringan. Itu dikembalikan ke sistem vena, sistem limfatik. Ya, dialirkan, baru didrenase di vena apa ya. Kemudian yang kedua, menyaring dan melawan infeksi. Maka fungsi limfatik bukan selain sirkulasi saja, tapi juga sistem imunologis. Jadi kelenjar getah bening yang limfonodus tadi menyaring mikroorganisme dan zat asing sebelum limfa kembali ke aliran darah. Limfa itu cairan getah bening ya, berperan dalam respon imun kita ya. Yang ketiga, nah ini yang kita lupakan sering sekali. Ternyata dari makronutrients yaitu karbohidrat, protein, lemak, maka lemak yang gede-gede yang panjang-panjang itu nggak bisa lewat sistem vaskuler, nggak bisa. Dia akan masuk ke dalam sistem limfatik, ya, masuk ke limfatik sistem. Maka itulah fungsi yang ketiganya dia. Jadi selain mengembalikan darah ke sistem vena, yang kedua sistem imunologi, maka ada ketiga mengambil mentransformasikan lemak. Ya, jadi kalau sirkulasi tubuh kita bayangkan ya, satu hari kita kan anggaplah kita katakan 1 menit 5 liter lah, 5 liter per menit kardio output curah jantungnya. Maka hitungannya berapa ribu menit dalam satu hari? Kali 60 menit, 1 jam dikali 24 jam. Maka ada sekitar 7.000 liter air yang kita putar, yang kita sirkulasikan tubuh kita. Darah ya. Nah, yang tadi saya katakan 20 liter itu masuk kapiler. Yang kotak berapa? 1.000 liter kotak botol. Tapi bayangkan ginjal luar biasa, sama 1.700. Dan ini dikorbankan kalau dalam keadaan shock untuk menyuplai ke otak. Ya, yang bocor itu sekitar segini, 2-3 liter ya, 3 liter dalam versi ini ya. Yang 3 liter inilah diambil oleh sistem limfatik, dikembalikan dalam pembuluh darah vaskuler. Ya. Nah ini kita cerita kemarin ya, bagaimana pembagian massa tubuh kita, di mana massa tubuh kita itu kan sebagian besar air. Kalau perempuan 55%, kalau laki-laki lebih tinggi airnya 60% ya. Ya, itu sistem yang berputar ya, bersirkulasi oleh karena ada sistem pembuluh darah baik vaskuler maupun limfatik. Ya, ini limfatik kapiler.
Ya, kira-kira gambaran kalau dipotong melintang seperti ini kita lihat ada valve di situ yang setipis satu sel, ya, tipis sekali. Itu ada collecting limfatik di sana, di arah sana maju ke depan dia, nggak bisa mundur. Ya, itu tambah lagi gerakan otot bisa meras naik ke atas, ya. Nah, jadi dari mana sih sumber getah bening yang berapa liter tadi? 2-3 liter tadi itu? Yang pertama kita harus tahu dia tuh di sistem kardiovaskular, pompa darah. Ya, ada yang tersisa itu masuk kembali, ya, menjadi jaringan cairan jaringan, kemudian diambil lagi sistem kapiler, itulah menjadi getah bening atau limf, jaringan cairannya. Ya, ini ya. Jadi saya ulangi lagi, ini cairan limfa itu apa? Cairan jernih, ya, tidak berwarna, komposisi persis seperti plasma, persis, minus sel darah merah. Ya. Nah, setelah darah melewati kapiler, tadi kata kita berpindah sistem vena sebagai jaringan tertinggal di jaringan. Yang tertinggal jaringan itu kan kembali ke sistem limfatik, ya, sekitar 3 liter. Itulah total getah bening kita, ya. Dia seperti cairan plasma, dia mengandung protein, glukosa, oksigen, dan sel darah putih lainnya, ya. Nah, kenapa limfa itu bisa memompakan dari bawah ke atas? Pakai sistem apa itu? Seperti peristaltik. Peristaltik kan bisa bergerak melawan gravitasi. Contohnya ada orang dibalik makan, dikasih makan, balik gini, kita kaki di atas, kita makan bisa tetap mendorong masuk ke dalam lambung, bisa, karena ada peristaltik. Kira-kira begitu sistematik, dia punya sistem seperti peristaltik, ya. Ada katup juga, jadi katup searah, nggak membalik ke dalam. Terus ada kompresi dari kontraksi otot. Kita jalan, bergerak, ya, tidak sedensial hidupnya, itu akan mendorong limfatik dengan sangat baik. Ya, seperti ini, ya, dari jantung, ya, masuk ke vena di tengah jalan, dia masuk ke dalam limfatik system, ya, gitu ya. Di ini beberapa jaringan, ada yang truncus lumbaris, truncus jugularis, ada truncus subclavian. Di beberapa titik dia membentuk nodul, mengumpul, ya, mengumpul dia limfonodus nama itu di beberapa titik, ya, kayak di sini. Kelenjar getah bening. Sudah pernah melakukan skill lab pemeriksaan kelenjar getah bening? Oh, nanti ada semester berapa nanti ada ya? Getah bening. Dilihat ya. Jangan raba, dilihat di sana, ya. Kemudian juga ada yang membesar disebut tonsil, ya. Nah, ini, ya. Nah, collecting duct ada dua yang tadi bilang, sistem ductus thoracicus sama dextra tadi, ya. Nah, ini juga tadi, ya. Ductus thoracicus ngambil dari sistem kiri, yang dari sebelah kanan masuk ke nih, ductus lymphaticus kanan. Kedua-duanya masuk ke dalam subclavian dan sekolah masuk ke supra vena cava. Ya. Saya pernah masang akses vena, tujuannya ngambil memasukkan selang kateter ke sini, ke vena cava, dan mengukur tekanannya, ternyata masuk ke ductus thoracicus, masuk ke sini. Ya, akhirnya saya darahnya nggak keluar, kok ada cairan bening, ya? Apa ini? Baru saya lihat di sana, oh ternyata thoracicus saya tarik kembali, ya, karena juga ini besar kan bisa masuk ke dalam wire saya. Ya, jadi hati-hati di situ, ya. Jadi harus mengetahui anatomi yang baik. Dengan anatomi kita mengerti, ya. Jadi ductus thoracalis sebelah kiri itu mengumpulkan limfe atau cairan getah bening dari seluruh tubuh kita sisi kiri, ya, baru masuk ke vena subclavian kiri. Kalau ductus thoracalis kanan itu disebut nama ini, ya, ductus thorax limfatik kanan, itu aliran limfa dari sisi kanan tubuh. Sisi kanan ductus lymphaticus, kanannya ini ductus thoracicus, masuk ke subclavian, masuk ke vena cava superior, ya. Nah, sekarang fungsi sirkulasi, mengumpulkan darah yang tersisa, yang ketinggalan di tisu atau jaringan, yang sisa 2 atau 3 liter tadi, nggak kembali ke vaskular, itu diambil. Yang kedua, fungsi imunologi. Jadi kelenjar getah bening itu, limfonod itu mencari mikroorganisme asing dari limfa. Contohnya apa? Ada tonsil, itu sebenarnya jaringan limfatik di orofaring. Ada tonsil kanan kiri kita. Jaringan itu disebut limfonodes, menghasilkan mikroorganisme asing. Jadi kalau kita demam, ada batuk pilek, itu akan membesar karena fungsinya diaktifasi, ya, untuk menghasilkan sel darah putih juga, ya.
Nah, timus ada pada saat bayi atau anak gede. Kadang-kadang saking gede kita bisa, kalau di foto anak bayi itu seperti jantung besarnya. Itu kalau ada di bayi ternyata itu timusnya. Begitu besar dan mengecil. Ya, ada lagi limpa, black pair patch, ya. Di usus selalu banyak pair patch. Jadi ada kita makan suatu benda yang infeksius, maka sudah siap sepanjang tubuh kita itu di usus itu markas besar nama pair patch, black pair, ya, itu menyerang kuman-kuman tersebut. Jadi dia ada di semua titik tubuh kita. Jadi ini pertahanan tubuh kita supaya kita menghindari dari segala infeksi dan melawan infeksi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat peta bening itu kalau melihat histologi atau anatominya, ya, makanya kecil sekali itu, 1,5 cm, 1 inci, cenderung berkelompok, ada di inguinal, ya, ada di axillaris dan di cervical, ya. Nah, seperti ini kira-kira, ya, di dalamnya ada medula berisi makrofag, sel-sel T, ya, dan kemudian ada aferen. Aferen itu masuk plasma atau cairan limfatik tadi masuk. Keluar lagi dari sini ke efferentnya, ya. Nah, itu diperdarahi oleh arter dan vena juga. Ini kira-kira gambaran kalau kita potong sebuah limfonod, ya. Nah, ini apa tujuannya limfonod ini? Memfiltrasi, ya, sebelum cairan itu dikembalikan ke dalam sistem vena, ya. Apalagi mencegah benda-benda asing nggak masuk ke dalam pembuluh darah kita. Makanya lemak pun terjerat di situ, lemak. Karena yang terlalu besar ini, kok besar panjang, chain panjang banget ini. Ini benda asing. Dia masukkan ke dalam lymphatic system kita, masuk ke dalam liver juga diolah di sana. Kan kira-kira begitu, ya. Dan memproduksi limfosit. Dan ini, ya, dari saraf raba kalau dalam badan kita batuk, pilek itu bisa membesar. Nah, ini amandel. Amandel itu ada ini tonsil, ya, ada faringeal di faring, kemudian ada di palatinus, ada lingual. Faringeal, apa tujuannya itu? Perlindungan terhadap patogen, ya, yang masuk ke lewat hidung dan mulut. Nah, ini, ya, kalau kita buka lebar ini, ya, kelihatan, ya, ini apa nih? Ada tahu? Ulang. Yang ini arkus ini jenisnya apa namanya nih? Palatum oleh, yang ini yang keras ini palatum dulu. Nah, nanti akan ada kelihatan celah di sini. Di situ ada tonsil. Itu bisa membesar sampai menutup. Berarti levelnya T4 kalau di THT, ya. Besar untuk bisa kanan kiri. Jadi dia nggak bisa bernapas. Oke? Ya, kira-kira begitu, ya. Jadi itu yang di tonsilektomi. Tonsilektomi itu diangkat tonsilnya sama dokter THT supaya tidak mengganggu pernapasannya. Ya, ini kok bisa ini apa nih? Masuk, ya. Oke. Nah, ini. Jadi ada dari makronutrien kita tadi, lihat, ya, ada asam amino. Kecil itu, ya. Protein terpecah jadi asam amino. Ya, masuk ke sistem vaskuler. Ada karbohidrat terpecah, ya, tadinya 2 menjadi 1, ya, jadi monomer, ya, ya, yang polimer jadi monomer. Jadi, tapi yang long chain, yang rantai panjang itu masuk ke dalam lakteal. Lakteal itu adalah saluran limfatik di villi, di usus, namanya lakteal, ya. Nah, itu dalam bentuk dalam bentuk kilomikrons, long chain tadi, di kilomikron, kan, digumpalkan kayak bolus-bolus, bisa masuk ke sini. Itu nggak akan bisa masuk ke dalam venul sama arteri, nggak bisa, terlalu besar. Dia nggak benda asing. Nah, tetapi dia diwakili ke dalam liver, ya, semua masuk ke liver. Dia ambil liver, plasmanya atau cairan limfonya kembali ke tadi. Sisi kiri masuk ke ductus thoracicus, yang sisi kanan masuk ke limfatik. Apa? Terus limfatik kanan. Ya, oke. Nah, edema itu apa sih? Itu kalau terjadi kelebihan cairan tubuh di jaringan tubuh, di rongga ketiga. Jadi intraselular bisa juga ekstraselular. Kalau intraselular
Misalnya edema bengkak, misalnya direndam sel-sel dalam cairan yang potong di bengkak dia. Ekstraseluler itu di luar seperti ini. Sebagian banyak yang kita kenal di klinis itulah ada ekstraseluler edemanya. Ini nggak usah kita bahas ya. Ekstraseluler. Di ekstraseluler ada dua penyebab. Yang pertama bocor dari plasma ke ruang interstisial dan kapiler. Yang kedua, nah ini yang sering, penyakit limfatik. Gagal sistem limfatik mengembalikan cairan dari interstisium kembali ke darah. Contohnya, kenapa dia gagal? Ada penyakit filariasis. Jadi tersumbat, jadi penyakit. Atau orang yang katakanlah duduk lama di kendaraan, nggak bergerak, jadi kakinya bengkak. Termasuk begitu ya, tapi temporer bisa kembali dulu, dikembalikan. Setelah kita bergerak lagi dia bisa kembali ya. Jadi dua cara, bocor atau gagal sistem limfatik. Jadi ingat, semua itu adalah berulang kali adalah antara tekanan kapiler, permeabilitas kapiler, penurunan atau kenaikan plasma protein itu albumin, atau ada blockage daripada aliran balik limfe. Ya, itu semua akan bisa meningkatkan cairan interstisial yang harusnya di vaskular, keluar dia oleh karena tekanan sini bisa turun, hipoalbumin, albuminnya rendah, sehingga tekanan onkotiknya rendah. Karena rendah, maka yang di jaringnya lebih tinggi. Karena jaringnya lebih tinggi, dia menghisap, nyedot cairan masuk ke sini. Oleh karena itu orang yang hipoalbumin, contohnya nefrotik sindrom, proteinnya keluar dari kencing. Apalagi preeklamsi, bocor semuanya, proteinnya bocor keluar ke jaringan sekitar, sehingga air mengikuti keluar. Ya, gagal ginjal yang albumin rendah, gagal liver, albumin juga rendah karena albumin proses di liver. Itu semua kan buat orang bengkak. Karena dari airnya keluar semua, lebih banyak filtrationnya tadi keluar. Tapi ada orang normal, albuminnya normal, pressure normal, semua normal. Kok tetap bengkak? Ya ini ada kemungkinan blockage limfatik reason. Ini yang menyebabkan edema. Memahami ini kita bisa menjelaskan beberapa macam penyakit yang membuat orang bengkak atau edema. Ya, ini rongga-rongga tempat bisa diisi oleh cairan-cairan yang bebas tadi ya. Misalnya efusi, itu kenaikan cairannya di selaput paru, di pleura, ada efusi pleura di sana ya. Ada juga di rongga abdomen, apa namanya? Asites, ya, seperti itu ya. Ya. Ada juga di sini perikardial efusi, jadi sekitarnya cairan. Ya. Misalnya infeksi dari jantung, myokarditis, terjadi build up fluid sekitarnya, bengkak, jantungnya diperas gitu sama cairan sehingga dia nggak bisa berjalan dengan baik karena turun. Ada juga di sini di antara selaput paru. Nah, ini di jaringan, bengkak ya, dibandingkan kiri dengan kanan beda ya, bengkak di sana. Itu yang empat hal tadi. Apakah tekanannya meningkat? Ya, increase. Pada gagal jantung tekanan meningkat, atau decrease oncotic pressure, albumin, hipoalbumin rendah, atau permeabilitas kapiler meningkat, bocor di mana-mana. Pasien demam berdarah itu di sini, permeabilitas kapilernya bocor semua, keluar. Demam berdarah itu bocor, endotelnya bocor, rusak semua, keluar. Sepsis juga sama, endotel rusak, keluar semua cairan ke jaringan sekitar. Jadi mau dikasih berapa liter pun diguyur cairan selalu akan kurang, malah makin bengkak pasiennya. Pasien DHF yang jatuh dari dengue shock syndrome, dengue DHF itu jadi paling buruknya itu dengue shock syndrome. Itu endotelnya rusak sehingga airnya keluar semua. Jadi plasmanya pekat, diguyur cairan berliter-liter diguyur. Lama-lama dia bengkak, pada hari ketiga keempat dia bengkak lagi kan semua. Tapi kalau nggak diguyur, matilah dia. Kalau virusnya nggak kita apa-apain, nggak ada obat virus itu kan mati sendiri, nggak usah kita obatin. Yang kita obati di rumah sakit orang DHF, DHS, dengue itu demam berdarah adalah bermain di cairan. Top, nggak ada yang lain ilmunya. Jadi keterampilan ini dokter umum harus bisa, nggak perlu masuk jadi spesialis, nggak perlu.
Hanya dengan dokter umum Anda ngerti orang ini kurang cairan. Lihat hematokritnya, hematokritnya naik, harusnya 35, 40, ini sekarang 70, 60. Wah, ini bahaya nih. Guyur terus cairan. Ya memang diguyur terus. Hanya obat cuma cairan. Tidak ada yang lain, tidak ada kehebatan ilmu apapun dalam resusitasi pasien BHF. Tidak ada. Hanya cairan tok. Kita monitor dengan baik, bermain di cairan, mengetahui fisiologi yang kalian ajarkan 1 hari ini cukup untuk membantu orang yang Dengue shock syndrome. Hanya bermain di cairan. Tensi turun, naikkan supaya volume naik, kardioverter naik. Tapi ingat, dalam hari kesekian nanti akan bengkak. Ya wajar, mau bilang bagaimana, memang dia akan bocor. Terus bagaimana dong? Nanti pada hari kesekian nanti kita melakukan proses namanya pengurangan cairan dikurangi, dikasih furosemide. Nanti kita belajar dalam sistem ginjal, nefron. Nanti kita bisa juga nanti bagaimana cairan bisa dibuang dari ginjal ya furosemide gitu ya. Kemudian nanti sistem beban supaya yang tadi yang bengkak itu dikurangi, terus dia bergerak dengan muskuler tadi mengkompresi sistem limpatik dan vena bisa kembali ke dalam sirkulasi. Ya begitu saja terapinya ada yang lain. Nah kalau jadi blockage, nah ini bahaya. Kalau blockage susah, yang kaki gajah itu kalau udah kaki gajah yang nggak ada obatnya lagi. Jadi jangan sampai terjadi filariasis karena nggak bisa dikembalikan ya, tetap besar ya, walaupun cairan kembali tapi anatominya sudah berubah total ya. Ini sudah ya, sudah. Oh terima kasih ya. Demikian bisa saya sampaikan. Untuk hari ini presentasinya menggunakan absensi menggunakan ini ya, kertas atau sudah elektronik, sudah menggunakan Sikado udah masuk ya? Sikado beta belum? Oh ya, saya tangan dulu ya. Terima kasih ya, demikian ya. Oke. Ini yang kapan? Ini ya Dokter Eri barusan. Dokter Eri siapa Dokter Eri? Oh anatomi. Oh masuk tadi ngajarkan anatomi. Tadi anatomi boleh baca Dokter Eri? Belajar anatomi apa tadi Dokter Eri? endokrin. Oh endokrin, oke baik. Ya demikian saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat istirahat, dilakukan lagi ya, belajarnya di rumah ya. Oke, ujiannya nanti nantilah kita belajar kisi-kisi dulu ya, saya tahu ya. Oke. Mari ya semuanya. Terima kasih dokter. Ya, betul.